Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'amala ibadatan wa 'adda lil 'amilina jazilal mathubah in atqanu fi 'amalihim wa akhlasun niyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul jalali wal izzah, dzul jabaruti wal quwwah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyur rahmati wal hidayah, wa rasulal haqqi wal adalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wal istiqamah wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang ulama, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau pernah menyampaikan ketika beliau berbicara tentang ibadah, maka kata beliau, ibadah itu dimensinya sangat luas. Salah satunya kata beliau ketika berbicara tentang ibadah, maka ibadah itu adalah yashmulul hayata kullah. Maka yang namanya ibadah itu mencakup seluruh aktivitas kehidupan kita. Dan salah satu bentuk ibadah dalam aktivitas kehidupan kita adalah al-a'mal al-ma'ayisyah, yaitu aktivitas kita mencari rezeki atau aktivitas kita bekerja. Kalau kita perhatikan kaitan dengan kerja ini, maka dalam konteks kita bekerja, marilah kita orientasikan dengan niat yang lurus, niat yang benar, semangat yang menyala, dan kesungguhan yang terus terjaga. Kenapa bekerja ini harus semangat? Kenapa bekerja ini harus bersungguh-sungguh? Minimal ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa bekerja itu kita menyadari dengan bekerja merupakan bagian dari tradisi kenabian. Para nabi dan orang-orang soleh terdahulu bukanlah orang-orang yang mengasingkan diri dan tidak memiliki aktivitas. Sebaliknya, mereka para nabi dan orang-orang soleh, mereka adalah para pekerja yang gigih, para pekerja yang bersungguh-sungguh. Mereka memiliki pekerjaan dan kompetensi khusus dan keahlian khusus di bidangnya. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah Nabi Daud yang memenuhi kebutuhan kesehariannya. Untuk kebutuhan keseharian beliau, maka Nabi Daud alaihi salatu wassalam, beliau bekerja. Bahkan Rasul menyampaikan, Inna Dauda an-nabiyya kana la ya'kulu illa min amali yadih. Sesungguhnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, tidaklah beliau makan kecuali dari hasil jerih payah pekerjaannya. Betapa mulianya mereka para nabi dan orang-orang soleh yang memenuhi kebutuhannya dengan jerih payah mereka sendiri. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghubungkan perkara ini dengan menyebutkan Nabi Daud, maka beliau menyebutkan pujian dan penghargaan yang sangat besar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapapun yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Para pekerja di bidang apapun, profesinya apapun, maka mereka adalah merupakan melanjutkan tradisi para nabi. Itu artinya bahwa pekerjaan yang kita lakukan dalam Islam sangat dihargai selama pekerjaan itu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis kaitan dengan pekerjaan ini, ma akala ahadun ta'amun qattun khairum min an ya'kula min amal yadih. Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik, makanan itu adalah hasil dari jerih payah pekerjaannya sendiri. Wa inna nabiyallah Daud, sesungguhnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam,
kana ya'kulu min amali yadih. Nabi Daud adalah orang yang makan dengan hasil pekerjaannya. Bahkan disebutkan beliau adalah salah seorang tukang pandai besi. Kemudian juga nabi yang lain, contoh Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, Rasul mengatakan kana Zakaria najjara. Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, beliau adalah seorang nabi, tapi beliau juga bekerja sebagai seorang tukang kayu. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian tradisi kenabian menunaikan pekerjaan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sinilah hendaklah kita selalu mengorientasikan saat kita bekerja, tentu bekerja kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan pahala dan dikerjakan dengan bersungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bekerja yang kita lakukan itu dalam rangka kita memenuhi kebutuhan keluarga kita, yang itu merupakan tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu kalau kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Dalam pandangan Islam, tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga jauh lebih baik daripada amal yang lain, seperti infak fi sabilillah, membebaskan budak, atau sedekah kepada fakir miskin. Dalam sebuah hadis Rasul pernah menyampaikan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau keluarkan, yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, satu dinar yang kamu gunakan untuk memerdekakan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan yang terakhir adalah satu dinar yang engkau berikan kepada keluargamu yang menjadi tanggung jawabmu. A'dhamuha ajran, itu balasannya, itu pahalanya lebih besar. Alladzi anfaqtahu ala ahlika, yaitu lebih besar, semuanya itu lebih besar kalau kamu menginfakkan, mengeluarkan kepada keluargamu. Penjelasan hadis Nabi tersebut memperlihatkan betapa mulianya ketika bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga. Tanggung jawab itu mendapatkan posisi mulia di dalam Islam. Tapi sebaliknya, agama ini mencela bagi orang-orang yang tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kafa bil mar'i itsman, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa, an yudayyi'a man yaqut, ketika orang itu melalaikan yang ia wajib untuk diberikan nafkah. Artinya ketika kita melalaikan kewajiban kita memberikan nafkah kepada keluarga, maka itu termasuk dosa, dan Islam sangat mencela kaitan dengan ini. Kaitan dengan kemuliaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap muslim yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, tentu kita mesti berdiri tegak dengan penuh kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemuliaan kepada mereka yang berkedudukan tinggi, tidak juga mereka yang pekerjaannya bergengsi atau hanya pekerjaan yang gaji besar, tidak. Tapi kata para ulama mengatakan, berdasarkan hadis-hadis Nabi tersebut disimpulkan bahwa pekerjaan apapun itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, siapa saja yang pagi hari berangkat bekerja, kemudian amsakalan min amaliyadih, sore hari dia pulang dalam keadaan lelah, maka Rasulullah SAW ketika itu menyampaikan, amsa maghfuran lahu, sore hari orang itu pulang dalam keadaan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdullah Al-Bassam ketika beliau menjelaskan di dalam Kitabul Buyu, bab yang membahas tentang fikih jual beli di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, maka di awal beliau menyebutkan perkataan dari salah seorang ulama ketika ditanya pekerjaan apa yang paling utama. Maka memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, tapi kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, pekerjaan apapun itu istimewa sesuai dengan keahliannya masing-masing, asal pekerjaan itu niatkan orientasinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dalam kita bekerja, maka seorang muslim didorong untuk bekerja secara itqan, bekerja secara profesional.
Islam sangat mendorong agar siapapun, muslim manapun yang bekerja, maka laksanakan pekerjaan itu dengan itqan, dengan penuh profesional. Hal ini harus dilakukan karena motif utama seorang muslim dalam bekerja adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah, dalam rangka mencari kasih sayang Allah. Sehingga ketika seseorang melakukan pekerjaan secara profesional sebagai bentuk tanggung jawab kaitan dengan amanah pekerjaan yang diberikan, maka dia kerjakan dengan profesional, akan mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu, mencintai, idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu, ketika seseorang bekerja dilakukan secara itqan, secara profesional. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan bahwa kita dalam bekerja harus dikerjakan secara profesional. Kalau kita memahami hadis ini, maka kita pasti ketika seorang muslim, siapapun dia memahami hadis ini, maka tidak akan kita temukan seorang muslim yang bekerja dengan malas-malasan, bekerja dengan sembrono dan asal-asalan. Karena kalau kita lihat bahkan dalam Al-Quran memberikan contoh bagaimana pekerjaan yang dilakukan secara profesional, secara itqan. Salah satunya adalah kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kita tahu Nabi Musa adalah termasuk ulul azmi minar rusul. Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga termasuk nabi yang punya keistimewaan. Wa kallamallahu Musa taklima. Tetapi dalam kisahnya bagaimana Nabi Musa ketika bekerja disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, kemudian juga dijelaskan di dalam beberapa hadis. Ketika Nabi Musa sampai di Madian, kemudian bertemu dengan dua orang wanita yang kesulitan untuk antri memberikan minuman kepada ternak mereka. Kemudian ketika itu Nabi Musa membantu kedua wanita tersebut. Kemudian setelah itu, maka kedua wanita itu pulang menemui ayahnya, dan disebutkan ayah dari kedua wanita tersebut adalah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Dan mereka berdua memberikan saran kepada ayahnya, wahai ayahku, pekerjakanlah orang tersebut. Mereka berdua tidak tahu kalau itu adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Makanya Allah abadikan di dalam surat Al-Qasas di ayat ke-26, qalat ihdahuma, salah seorang dari kedua wanita itu mengatakan, ya abatistajirhu, wahai ayahku, pekerjakanlah orang ini. Inna khairu man istajarta, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu pekerjakan adalah yang memiliki dua sifat, dua indikator. Al-qawiyyu, yang pertama adalah orang yang kuat, yang kedua adalah al-amin, yaitu orang yang terpercaya. Kalau dalam bahasa kita hari ini adalah al-qawiyyu al-amin, itu adalah orang yang memiliki kompetensi, orang yang memiliki keahlian, dan yang kedua adalah orang yang memiliki integritas. Dalam interaksi yang sekilas, maka dua wanita itu mampu memetakan kalau Nabi Musa adalah orang yang punya kapasitas, orang yang punya keahlian untuk bekerja di tempat mereka. Mereka juga menyaksikan Nabi Musa sangat kuat dan dapat dihandalkan untuk mengelola ternak mereka, sehingga mereka menyaksikan sendiri bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah orang yang memiliki kompetensi, orang yang memiliki kemampuan. Tapi ternyata bukan hanya itu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kedua wanita itu melihat juga kaitan dengan integritas, kaitan dengan Nabi Musa adalah seorang pribadi yang dapat dipercaya, sehingga perilakunya sopan, kemudian memuliakan perempuan, dan tidak memiliki motif yang merusak integritasnya. Itulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana di dalam Al-Quran kita diajarkan, kita diberikan suri tauladan yang jelas kaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan dengan profesional itu. Oleh karena itu kaum muslimin rahimana rahimakumullah, Al-Quran memprogram setiap muslim untuk bekerja secara itqan, secara profesional. Mereka memiliki integritas yang menjadikan setiap muslim bisa dipercaya di tempat kerjanya masing-masing.
Mereka juga memiliki kompetensi yang dapat dihandalkan sehingga seluruh pekerjaannya bisa dikerjakan dengan selesai, dengan tuntas, sesuai dengan indikator keberhasilan yang ada. Dengan integritas dan kompetensi itulah, dengan integritas dan keahlian itulah, maka setiap pribadi muslim akan menjadi orang yang kuat. Dan Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun, dia lebih baik, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, Rasul menyampaikan, tapi orang mukmin itu mau kuat mau lemah, mereka semuanya adalah baik. Kemudian ihris ala ma yanfa'uka, oleh karena itu maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mohon pertolonganlah kepada Allah. Wala ta'jas, dan janganlah merasa lemah. Seorang muslim, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, ihris ala ma yanfa'uka, maka seorang muslim dia akan maksimal, bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk meraih sesuatu yang bermanfaat. Tetapi tidak cukup di situ. Wasta'in billah, maka mereka setelah itu mereka adalah selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita sama-sama bekerja, dan pekerjaan kita dipenuhi dengan semangat, kesungguh-sungguhan, orientasi yang jauh lebih baik. Mari kita bekerja dan beramal untuk hidup yang sekali-kalinya di dunia ini dengan bekerja dan beramal secara ihsan, yaitu dengan menata keikhlasan kita, bekerja secara itqan dan profesional, serta menuntaskan setiap pekerjaan yang lebih baik yang disebut dengan jaudatul ada. Itulah yang disebut dengan ihsan. Pekerjaan dilakukan dengan ikhlas, pekerjaan dilakukan secara profesional, dan pekerjaan kita diselesaikan sampai ujung. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan pekerjaan secara profesional tersebut, Allah mudahkan dan Allah anugerahkan keberkahan atas setiap pekerjaan kita, dan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wa atiuhu fis sirri wan najwa. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa sallu wa sallimu 'alal hadil bashir was sirajil munir, nabiyyina Muhammadin sahibil fadlil kabir. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatid daimah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma man aradana wa arada biladana Indonesia khassah wa arada biladal muslimina bisu'in fa asghilhu fi nafsihi waj'al kaidahu fi nahyi ya hayyu ya qayyum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma addim ni'matal amni wal istiqrar fi biladina Indonesia khassah wa fi sa'iri buldanil muslimina ammata ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ذلكم خير لكم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah.